Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan berbicara tentang perihal bagaimana kita mendidik anak sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita, yang mana kita semua pasti ingin memiliki anak yang saleh. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah merupakan sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, bahwasanya orang tua atau manusia insan pasti sayang, cinta sama anak-anaknya. Dan ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan juga anak-anak itu sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan seterusnya, wal qanatir, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah keindahan seperti zina, perhiasan bagi manusia, yaitu cinta terhadap syahwat dan juga cinta kepada wanita dan juga cinta kepada anak-anak. Sehingga dari ayat ini kita paham bahwasanya kecintaan kita sebagai orang tua kepada anak ini adalah kecintaan yang fitrah. Bahkan terkadang saking lebih sayangnya sampai berlebih-lebihan, bangga-banggaan dengan banyaknya anak, sehingga kalau ketemu anakmu berapa, udah kerja di mana, ini bentuk apa? Kecintaan kepada anak. Saking cintanya seorang kepada anak, maka kecintaan tersebut sampai memberikan nama kepada anak itu sebagai nama-nama yang sangat indah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut anak itu dengan istilah yang sangat indah, yaitu apa? Samaratu fuad, yaitu buah hati. Makanya kalau kita temukan ada istilah-istilah anak itu adalah buah hati, itu bukan istilah dari mana-mana dari orang barat, tidak. Justru istilah itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikati qabattum walada abdi. Kalau ada seorang anak meninggal, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, sungguh kalian telah mengambil anak hambaku. Maka para malaikat pun mengatakan, na'am, iya kami telah mengambil anak hamba tersebut. Maka Allah pun mengatakan, qabattum samarata fuadi, sungguh kalian telah mengambil buah hati dari orang tersebut. Berarti Allah menyebutkan anak dengan apa? Istilah buah hati. Maka para malaikat mengatakan, benar ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya. Kemudian Allah tanya, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hamba tersebut tatkala buah hatinya diambil oleh kalian? Maka fayaqulun, para malaikat mengatakan, orang tadi mengatakan hamidaka wastarja, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah pun mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan istana bagi dia di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama istana tersebut dengan istana pujian. Inilah jamaah semua yang saya ingin sampaikan pada muqaddimah, bahwasanya sekali lagi kecintaan kita kepada anak
Ini kecintaan yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada kita, kepada anak-anak kita. Justru sebaliknya, kalau ada orang-orang tidak sayang kepada anaknya, berarti ini fitrahnya enggak benar. Fitrahnya tidak lurus. Makanya kita dapati sebagian orang aneh. Dia tidak rela hartanya dimakan sama anaknya. Dia tidak rela hartanya habis diambil sama anaknya. Ini berarti ada fitrah yang salah dari dalam dirinya tersebut. Bahkan kalau dia punya anak, dia merasa gelisah. Ya, ini berarti tidak punya fitrah. Orang seperti ini. Dan kejadiannya banyak, sampai ada orang-orang bunuh anaknya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut seperti perbuatan-perbuatan jahiliyah. Allah mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti anak-anak kecil pada hari kiamat yang mereka dibunuh, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditanya, "Kenapa kalian dibunuh?" Maka orang-anak kecil itu nanti kan menjawab, "Kita tidak tahu apa-apa. Kenapa kita dibunuh?" Kebiasaan orang jahiliyah dulu, mereka kalau punya anak mereka tidak suka kalau punya anak perempuan. Akhirnya apa? Sebagian mereka bunuh anak tersebut, kalau sebagian tidak, mereka tidak bunuh, mereka tahan dulu, mereka rawat dulu, jaga sampai besar, barulah mereka punya kebiasaan dan istiadat, maka di umur mungkin 9 atau 10 tahun atau kurang lebih daripada itu, maka mereka baru bunuh anak tersebut. Mereka pacai dulu, dandani anaknya, barulah mereka bunuh anak tersebut. Kenapa? Mereka tidak suka dengan anak perempuan. Ini berarti orang-orang yang fitrahnya keluar dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Fitrah yang benar yaitu seorang orang tua pasti cinta sama anaknya. Oleh karena kita dapati sebagian orang tua rela mati-matian apapun dia akan lakukan demi keberlangsungan hidup seorang anak. Jadi ini kita tidak dapati kecintaan orang tua kepada kecintaan manusia lain kepada manusia lain, tidak ada seperti ini. Kita contohkan misalnya suami istri, belum tentu suami istri sampai kuatnya kecintaan seperti itu. Tapi kalau hubungan antara orang tua dengan anak ke bawah ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua belum tentu. Tapi kalau orang tua ke anak, apapun bisa dilakukan. Entah dia mau ngutang, entah dia mau mati-matian, yang penting anaknya hidup, terserah dia mau diapa-apain, terserah dia terima. Kenapa? Sekali lagi ini kecintaan kepada anak. Jamaah yang semua taala, kita perlu tahu bahwasanya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menjaga amanah tersebut. Bagaimana kita menjaga amanah tersebut? Berusahalah kita menjadikan anak-anak yang Allah berikan kepada kita menjadi anak-anak yang saleh. Menjadi anak-anak yang saleh. Kenapa? Kalau kita jadikan mereka sebagai anak yang saleh, kita akan bahagia di akhirat dan juga di dunia. Saya katakan di dunia, jangankan kita punya anak tidak saleh, misalnya anak ada nakal-nakal sedikit lah, kita bahagia meskipun nakal. Bagaimana kalau anak tersebut menjadi anak yang saleh luar biasa? Terkadang kita punya anak mungkin ngeselin, dikasih tahu nggak mau dengar atau lain, tapi kita bahagia kita punya anak. Apalagi ternyata anak tersebut menjadi anak yang saleh, kita akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Kemudian jamaah semua taala, kenapa kita harus menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh? Ketahuilah, anak yang saleh itu adalah investasi akhirat kita. Investasi akhirat kita. Saya katakan kalau kita meninggal, siapa yang mau doain kita? Tidak ada. Oke lah kita meninggal sekarang, kita laki-laki. Kemudian apakah istri kita mau doain kita terus-menerus? Belum tentu. Bisa jadi kita meninggal iddah habis dia nikah lagi. Tidak Bapak-bapak. Bisa jadi. Orang tua kita mau doakan gimana? Bisa jadi mereka meninggal duluan, umurnya sudah tua. Teman-teman kita mau doain kita, Allah hidup aja dia doain kadang-kadang nggak ingat, apalagi kita sudah meninggal. Guru-guru kita belum tentu juga, murid-murid kita belum tentu juga. Tapi yang mendoakan kita dengan benar, yang dengan tulus, biasanya tersisa satu orang. Siapa mereka? Anak-anak kita. Itu pun kalau soleh. Itu pun apa kalau soleh. Makanya Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam dia sudah meninggal, maka terputus semua amalan solehnya kecuali 3.
Kata Nabi SAW. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah, yaitu sedekah yang jariyah. Artinya sedekah amal yang berkah. Kita mungkin sumbang ke masjid, kita bikin sumur, kita jadikan kita berikan sedekah kepada penuntut ilmu sehingga nanti dia dapat ilmu, dia mengajar. Ini semua amalan jariyah yang akan terus mengalir meskipun kita telah wafat. Makanya jamaah, kalau sedekah cari yang prioritas. Jangan asal jangan sedekah baik, hukum asalnya baik, tapi lebih baik lagi kalau kita prioritas. Kita cari mana sih yang kira-kira bisa jadi amal jariyah. Misalnya kita tahu di kampung sana butuh air, sudah kita sumbang sana. Bayangkan orang ambil air dari situ, selama air masih ada kita dapat pahala terus. Sumbang ke masjid, orang sholat nyaman, kita dapat pahala. Cari amalan-amalan sedekah yang bisa menjadi bentuk amal jariyah. Kemudian yang kedua kata Nabi, ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang. Makanya dari sini zaman sekarang kita tahu betapa besarnya pahala Nabi Muhammad SAW. Kenapa semua amalan soleh kita ini ngalir kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa mengajarkan kepada suatu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan yang dia ajarkan tanpa mengurangi kebaikannya sedikit pun. Oke lah, kita punya teman tidak pernah sholat, kita dakwahi, modal dulu, kasih belikan ajak traktir makan bakso, es teh manis, sebulan, 2 bulan, duit keluar. Tapi selama 2 bulan antum instan terus dakwah, akhirnya bulan ketiga dia sholat. Selama dia sholat 30 tahun, 40 tahun selama dia hidup, ngalir sama antum, luar biasa. Pahalanya besar. Makanya di antara amalan soleh yang paling besar yaitu jadi dai. Jadi apa? Dai. Amalannya para nabi, para rasul, mereka ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu tugas yang sangat besar. Yaitu apa? Mendakwakan manusia. Maka kita pun meskipun kita mungkin tidak punya ilmu atau apapun, kita coba terjun ke dalam medan dakwah. Apapun ada kondisi, ada slot di mana kita bisa masuk di situ. Entah jadi panitianya, entah jadi apanya, intinya kita punya kontribusi dalam medan dakwah. Insya Allah kita akan ngalir dari dakwah yang dijalankan. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahmat. Jangan takut masalah pahala. Sedikit pun kita yang penting kecemplung, meskipun kita tidak jadi pembiar, bisa jadi mungkin ada orang jadi tukang parkir, jaga keamanan, itu ada pahalanya. Kenapa? Melanggengkan berjalannya dakwah di hadapan manusia. Orang duduk nyaman, tenang, tidak pikiran motornya. Misalnya dia dengar kajian, dapat pahala, dia dapat amalan, dia kerjakan, maka semua mudah-mudahan itu akan mengalir juga kepada orang-orang yang bercimpung dalam medan dakwah. Ada orang-orang yang punya tadi harta, bikin kajian sini, bikin kajian situ, orangnya duduk di rumah santai, ngalir tidak pahalanya? Ngalir pahala jariyah. Maka pahala jariyah ilmun yuntafa'u bih. Sebagian orang tidak punya harta sehingga tidak bisa sedekah jariyah. Sebagian orang tidak punya ilmu, tidak bisa diajarkan atau tidak bisa dia berkecimpung dalam bidang dakwah. Maka dia cuma punya satu, waladun saleh yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakan anaknya. Lihat dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan anak yang mendoakan, tapi Nabi SAW mengaitkan dengan apa? Kesolehan. Ini isyarat dari Nabi SAW hendaknya kita itu punya anak dan terus jadikan anak tersebut sebagai anak yang saleh. Kalau cuma punya anak kemudian dibiarin, ya semua bisa. Semua bisa, orang kafir pun bisa. Cuma yang jadi masalah, bisa tidak kita menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Dan luar biasa kalau kita punya anak yang saleh, akan berdampak dalam kehidupan kita di dunia juga akhirat. Saya katakan di dunia, jangankan anak saleh, anak nakal saja kita bahagia. Antum pulang, tiba-tiba anak antum mungkin naik-naikin antum. Ya mungkin perbuatannya mungkin kita lihat di mata orang sebagai itu nakal lah. Tapi kita senang. Apalagi kalau kita pulang tiba-tiba dipijit apalah, itu kan lebih bahagia anak saleh. Bikinkan kita minum atau yang lainnya. Di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan ketahuilah anak sangat berpotensi besar memberikan dampak kehidupan kita di akhirat. Bukankah Nabi pernah mengatakan innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadza. Ada seorang orang tua yang pada hari kiamat nanti tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dia katakan, ya Allah, ini dari mana seperti ini? Saya tidak pernah melakukan amalan soleh, tapi kok tiba-tiba saya diangkat? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bistighfari waladika lak. Kau diangkat seperti ini karena apa jemaah? Istighfarnya anakmu. Berarti karena doa anakmu. Makanya saya katakan, anak itu investasi akhirat. Investasi akhirat. Kalau namanya investasi, butuh modal tidak? Butuh. Maka segala hal yang bisa melanggengkan keberlangsungan pembelajaran anak kita, didik kita, misalnya dia mau belajar sekolah di mana, kita usahakan. Dan jangan terlalu pelit dengan hal tersebut seperti itu. Saya contoh misalnya, nggak logis. Kita sekolahkan anak misalnya, SPP-nya ya ternyata saya tidak mau sebutkan. Ternyata SPP-nya lebih murah daripada ojeknya. Daripada apa? Ojeknya yang ngantar bolak-balik. Tapi sebagian orang masih ngeluh. Luar biasa, ojek sama yang ngajar di sekolah itu lebih besar jasanya siapa? Besar jasanya ojek. Sehingga kita bayar ojek lebih mahal. Nanti dia katakan, ya kan ojek ada modalnya bensin. Jadi juga capek. Kirain ngurus anak tidak capek. Didik anak tidak capek. Apakah kau mampu ngajar anakmu sekolah? Kau tidak usah kerja lah, kau ngajar anakmu. Saya ingin jelaskan kepada kita bahwasanya pendidikan juga butuh modal. Makanya saya katakan investasi. Kita tahu investasi itu kan butuh modal. Butuh modal sehingga nanti kita bisa mendapatkan untung yang besar. Jamaah SWT, maka dari sini saya ingin sebutkan beberapa poin sebagaimana pendidikan para ulama yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Apa sih yang harus kita lakukan tatkala kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang saleh? Kenapa? Sekali lagi, karena mendidik anak itu kewajiban orang tua. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, jagalah anak-anak kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya kita tidak boleh egois. Sebagian orang mengatakan, yang penting saya soleh, terserah keluarga saya mau ngapain terserah. Mau anak saya begini, mau istri saya begini, saya tidak peduli. Ini dia akan ditanya nanti pada hari kiamat. Dia akan ditanya, ada pertanggungjawaban. Kemudian juga di antara dalil lain Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan perintahkan anak keluarga kalian untuk melaksanakan salat dan bersabarlah atas perintah tersebut. Ini isyarat. Berarti mendidik itu tidak mudah jamaah. Karena Allah mengatakan wastabir dan berusahalah untuk bersabar. Makanya didik anak itu tidak mudah. Butuh harta, butuh pikiran, butuh perasaan. Tidak boleh kita langsung, kalau kita marah langsung kita luapkan, nggak boleh. Kita harus tahan, butuh perasaan, butuh tenaga, butuh waktu, semua itu butuh modal untuk kita mendapatkan investasi yang besar, mendapatkan hasil yang besar. Nabi juga pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian ini pemimpin. Ya, kita bukan pecamat, kita bukan lurah, kita bukan presiden, tapi kita pemimpin, kata Nabi. Dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang kita pertanggungjawabkan, artinya apa yang di bawahan kita. Maka jamaah SWT, sekali lagi mendidik anak itu kewajiban kita. Kewajiban. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim, ini perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan begini, wa qala ba'du ahli al-ilmi inna Allah subhanahu yas'alul walad an waladihi yawmal qiyamati qabla an yas'alal walad an walidihi. Kata Ibnu Qayyim, bahwasanya sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya Allah itu akan menanyakan orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Kita sebagai orang tua jamaah akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita. Qabla an yas'alal walad an waladihi. Anak juga nanti ditanya bagaimana bakti dia kepada orang tua. Tapi sebelum anak ini ditanya, kita dulu yang ditanya. Kita dulu yang ditanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Fa kama qala ta'ala wa wassayna al insana biwalidayhi husna. Wa qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Ibnu Qayyim, lihat ada dua yang berbicara tentang anak dan
orang tua. Tentang orang tua Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian dan juga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian juga anak kalian dari api neraka jahanam. Ayat yang satu mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah mengatakan kami telah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ayatnya sama. Yang satu tertuju kepada orang tua, yang satu tertuju kepada anak. Tapi para ulama mengatakan ketika nanti di hari kiamat ditanya, yang ditanya orang tua dulu. Yang ditanya apa? Orang tua dulu sebelum anak-anak ditanya. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asa ilaihi ghayatal isa'a. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya atas hal yang bermanfaat bagi dia, wa tarakahu sudah, kemudian dibiarin gitu aja, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa. Sungguh orang ini, orang tua seperti ini telah berbuat keburukan seburuk-buruknya kepada anaknya. Luar biasa. Ada orang seperti itu, dibiarin aja anaknya mau nonton HP, mau main sama orang siapa tidak dibiarin, yang penting jam pulang ya. Ada orang tua seperti itu tidak peduli. Wa aksarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Kata Ibnu Qayyim, sungguh kebanyakan anak itu rusak sumbernya karena orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya sendiri. Wa ihmalihim lahum, karena mereka lalai menjaga anak-anak mereka. Wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanahu, dan mereka lalai mengajarkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak-anak mereka dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Mereka sia-siakan anak mereka sejak kecil hingga ketika dewasa mereka tak berguna bagi diri mereka sendiri dan tak pula memberi manfaat bagi orang tuanya. Waktu masih kecil dibiarin aja. Tidak diajak main, masa kecil kan masa kedekatan anak sama orang tua. Dia tidak dapatkan itu, tidak dapatkan manfaat itu. Tatkala besar demikian juga dia tidak dapat manfaat. Anaknya jadi durhaka, tidak peduli sama dia. Ini terjadi kalau orang tua tidak peduli sama anak. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ada orang yang dia cela anaknya. Kenapa? Anaknya ini durhaka. Maka apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayah, innaka aqaqtani saghiran. Wahai ayahku, dulu waktu saya masih kecil kau tidak ajarin saya. Fa'aqaqtuka kibaran, maka saya akan durhaka sama engkau sekarang. Bisa jadi kayak gitu jemaah. Wa'adha'atni walidan fa'adha'tuka shaykhan. Kau dulu sia-siakan saya waktu saya masih kecil, maka sekarang saya balas. Saya sia-siakan engkau. Tadinya dia pengen marah orang tua ini. Kenapa kau durhaka sama saya? Ternyata anaknya punya jawaban. Tapi ini salah juga sebenarnya. Tapi saya ingin katakan ada kaidah namanya apa? Al jaza' min jinsil amal. Kita kalau berbuat anak kita seperti itu, nanti bisa kebalik. Kita pun nanti akan dibuat oleh anak-anak kita seperti itu. Maka sebagaimana kita suka anak kita berbakti, insya Allah nanti anak kita pun akan berbakti sama kita. Zaman sekarang jemaah, kita lihat banyak kasus orang tua diterlantarkan. Iya tidak? Saya baru bikin tesis berbicara tentang penelantaran orang tua. Apa? Penelantaran orang tua. Kalau anak diterlantarkan banyak kasus, banyak dilaporkan. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 3. Tapi coba antum cari kasus penelantaran orang tua, ada tidak? Jarang ditemukan. Bahkan sampai bisa jadi tidak ada laporan sama sekali. Padahal ini penting. Bukankah kita diwajibkan untuk berbakti sama orang tua? Ini saya bahas. Saya coba cari penelitian tentang itu. Saya ingin memaparkan maksudnya orang tua itu wajib untuk dibaktikan. Oke lah, misalnya kalau anak tidak bisa berbakti, dia masih punya hubungan darah dengan saudara-saudaranya. Anaknya mungkin tidak bisa mengayomi, maka ada saudara dari bapak ini, mungkin dia punya adik kandung, punya kakak kandung yang mungkin bisa ngayomi, harus diperhatikan. Mungkin saya katakan kalau Islam kalau memperhatikan hak sama manusia, insya Allah tidak ada yang susah di negeri kita ini. Contoh misalnya setiap kita peduli sama silaturahim dengan diantara kita kerabat-kerabat kita, insya Allah tidak ada yang susah.
Kita peduli sama orang tua, peduli sama anak, peduli sama saudara, kerabat kita. Setiap orang peduli sama circle dia sendiri seperti itu, negeri aman insyaallah. Tambah lagi kalau orang bayar zakat semua secara real, maksudnya disalurkan kepada yang berhak. Gak ada namanya orang miskin. Namanya subsidi siapa? Silang kalau bahasa kita. Orang kaya yang ngeluarin zakat dikasih kepada orang-orang yang berhak. Insyaallah tidak ada yang miskin. Cuman kita aja yang salah sebenarnya. Kita belum terlalu sadar untuk menjalankan syariat Islam. Kita belum sadar bagaimana kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Kita belum sadar bagaimana kita memenuhi hak-hak orang di sekitar kita. Kalau kita penuhi semua ini, insya Allah kita hidup tenang dan hidup nyaman, bisa tidak terlalu banyak perpecahan. Oleh karena zaman semasa salah satu hak yang perlu kita tunaikan, yaitu kita berikan hak anak-anak kita. Yaitu kita punya kewajiban kepada anak-anak kita untuk menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang saleh. Jamaah yang SAW, saya akan sebutkan yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kita menjadikan anak kita saleh. Yang pertama, jadikan diri kita sebagai teladan yang baik. Jadikan diri kita sebagai teladan yang baik. Jamaah semua, artinya kalau kita ingin menjadikan anak kita saleh, maka ibda min nafsik. Mulai dari diri kita dulu. Kenapa? Anak itu dia niru. Makanya ada istilah benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya memang begitu. Ada anak-anak yang pelit. Ternyata wajar, bapaknya juga pelit. Dia niru dari bapaknya. Ada anak-anak tukang tipu, tukang bohong. Ternyata wajar, kenapa orang tuanya tukang bohong. Maka dari itu jamaah, kalau kita pengen punya anak kita saleh, maka kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang saleh. Ada 3 faktor yang mempengaruhi anak, yaitu setan, lingkungan, dan juga orang tua. Ini mempengaruhi kehidupan seorang anak. Anak itu dilahirkan sebenarnya di atas fitrah, condong kepada tauhid. Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa sih? Condong kepada tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut sebagai anak Yahudi, atau mungkin jadi orang Nasrani, atau menjadi orang Majusi. Artinya ada peran orang tua yang mengubah anak keluar dari namanya fitrah. Maka jamaah semua ta'ala, secara umum kalau kita ingin jadi anak kita, menjadikan anak kita soleh, maka kita jadi soleh duluan. Jadi mengatakan, Ustaz, Nabi Ibrahim ayahnya buruk. Ya tidak. Bapaknya tukang bikin Tuhan. Tukang bikin apa? Tuhan. Berhala dia pahat jadikan Tuhan. Kok anaknya jadi nabi? Kita bilang ini pengecualian. Dia tidak semua. Maksudnya ini kaidah umum, namanya kaidah biasanya ada istisna, ada pengecualian. Nabi Ibrahim pengecualian. Contoh pengecualian siapa lagi jemaah? Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh anaknya kafir tidak? Kafir. Nabi Nuh kurang soleh apa jemaah? Artinya jemaah, kita tuh cuma bisa berusaha. Mungkin sebenarnya saya mau sebutkan di akhir. Artinya apa? Kita tatkala mendidik anak jemaah, kita tuh hanya menjalankan prosedural. Nabi mengatakan begini. Udah kita jalani prosedurnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita berhasil menjadi anak yang saleh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita jangan salahkan diri kita. Jangan kita terpuruk. Ya memang qadarullah seperti itu. Yang penting kita sudah prosedural. Beda kalau tidak prosedural, dicuekin aja tahu-tahu anaknya jadi nakal, ya berarti salah kau karena kau tidak apa? Didik. Tapi kalau kita sudah prosedural, kita jaga, kita doa, kita prosedural. Tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu berarti sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kurang
kurang ini apa? Kurang soleh apa mendidik anaknya? Lembut sama anaknya. Contoh misalnya Fudail bin Iyad rahimallahu taala. Fudail bin Iyad, antum kenal sama Fudail? Kenal tidak jemaah? Tahu kan Fudail bin Iyad. Beliau imam di zamannya. Punya anak, ternyata anaknya tidak sesuai harapan dari Fudail bin Iyad. Maka dia, ya Allah, saya sudah berusaha untuk mendidik anak saya. Falam astati, tapi saya tidak mampu. Kenapa? Anaknya tidak sesuai dengan harapan Fudail bin Iyad. Maka dia minta tolong, ya Allah, bantulah saya jadikan anak saya sesuai dengan yang saleh. Maka beberapa tahun kemudian Allah pun kabulkan doa Fudail. Jadilah, kalau tidak salah anaknya namanya Ali bin Fudail. Kalau tidak salah namanya Ali. Maka jadilah anaknya Fudail bin Iyad ini sebagai orang yang saleh. Bahkan dipuji sama para ulama di zaman itu. Mereka mengatakan khairun nas fi hadzal zaman Fudail bin Iyad. Sebaik-baik orang di zaman ini Fudail bin Iyad. Setelah itu anaknya. Setelah itu siapa? Anaknya. Ada yang mengatakan orang yang paling takut sama Allah itu Fudail bin Iyad. Setelah itu anaknya. Luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan anaknya lebih mulia daripada Fudail bin Iyad. Hanya saja tidak populer, mungkin ilmunya kurang, tapi secara populer tetap Fudail bin Iyad. Artinya apa? Tadinya anak itu tidak sesuai harapan. Dididik mungkin sama Fudail tapi tidak sesuai harapan. Dia berdoa. Maka Allah kabulkan, Allah jadikan anak tersebut sebagai anak yang saleh. Maka jemaah semua taala, jadikan diri kita sebagai orang yang saleh dulu. Nabi pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agamanya bergantung dengan temannya. Kalau teman saja bisa mempengaruhi agama seorang, terus bagaimana dengan orang tua? Lebih utama. Kalau kita rajin ke masjid, pasti anak kita pergi ke masjid. Saya tadi beberapa hari saya takjub. Saya ada artis lah, tapi saya tidak mau sebutkan namanya. Dia punya kebiasaan kalau ketemu orang tua dia suka cium tangan. Ketika ditanya, ini kau gini diajarin sama bapakmu apa gimana sih? Kata dia, enggak. Tapi saya setiap melihat bapak saya ketemu orang tua, dia selalu cium tangan orang tua tersebut. Makanya saya praktekkan, luar biasa. Ini artis jamaah tidak ngaji. Ternyata dia dapat kebaikan bukan dari dalil, bukan dari keutamaan harus yang kecil harus menghormati yang tua, enggak. Tapi gara-gara apa? Dia lihat bapaknya. Bapaknya kalau ketemu orang yang lebih tua salim, cium tangan. Dia praktekkan itu kepada semua orang yang lebih tua daripada dia. Artinya tidak perlu kita mungkin kita merasa harus pakai dalil, enggak juga. Ternyata kita menjadikan diri kita sebagai keteladanan orang. Jadi kalau kita rajin suka nonton Korea ya, anak kita juga nonton Korea. Kalau kita suka santai-santai, suka pelit, suka bohong sama orang, anak kita juga bisa begitu dan bisa jadi lebih parah. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bisa lebih parah daripada kita. Maka jamaah subhanahu ini hal yang pertama, kalau kita ingin anak kita soleh, maka jadikan diri kita soleh dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin nasihati anak kita, maka pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Artinya apa jamaah? Jangan setiap hari ceramah terus. Ada salah? Kau tahu tidak salahnya apa? Ini enggak juga. Tiap hari kita ceramahin dia. Dia bilang ini bapak ustadz ya. Kita aja dengar ceramah tiap hari juga kita bisa jadi capek, bosan. Apalagi anak tiap hari diceramahin, enggak. Tapi kita cari waktu, momen yang tepat untuk kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Oke lah dia salah, tunda dulu, tunggu dia tenang, baru kita ajak bicara. Nak tadi kau satu begini. Dia insya Allah terima. Tapi kalau langsung tiap hari ceramah. Nah tidak boleh tiap hari, tiap ketemu ngomongnya nasihat terus. Ya akan mental lama-lama. Mental. Kenapa demikian jamaah harus punya momen-momen tertentu? Karena ini juga dipraktekkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan. Di antara momen Nabi SAW berikan nasihat kepada para sahabat, yaitu
tatkala beliau sedang dalam perjalanan. Beliau sampaikan. Contoh misalnya hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, saya pernah digoncengin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, ini uallimuka bi kalimat." Wahai Ibnu Abbas, wahai anak kecil, wahai pemuda, saya ingin ajarkan kepada kau beberapa perkataan. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW, kalau kau jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kau akan dapatkan pertolongan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan kau kalau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong sama Allah. Artinya saya ingin ceritakan di sini, Nabi ternyata menyampaikan momen ini tatkala mereka lagi berkendara, lagi santai. Jadi tidak mesti dalam kondisi serius terus. Orang naik kendaraan kan santai. Mungkin antum bisa ngajak anak antum sambil jalan-jalan, mungkin sambil cerita, nak, yang kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Itu kan enak. Ada momennya. Tidak setiap saat ceramah terus. Apalagi innal hamdalillah. Duduk sini, nak. Nahmaduhu wa nasta'in. Yang nggak gitu juga. Contoh misalnya momen kita kasih nasihat, yaitu tatkala anak bikin kesalahan. Berarti ini momen kita untuk menyampaikan kebaikan kepada dia. Tapi tentu sampaikan dengan cara yang lembut. Saya contohkan misalnya, ini dari hadis dari Umar bin Abi Salamah. Dia cerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha. Saya ini pernah makan sama Nabi, kemudian tangan saya itu kemana-mana. Jadi mungkin makan dalam satu tempat, kemudian tangan saya harusnya makan di sini, tapi tangan saya ngambil di sini. Nabi tegur, Nabi lihat. Maka Nabi mengatakan, faqala li Rasulullah SAW, maka Nabi pun berkata kepadaku, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, kalau kau makan ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang di dekatmu dulu. Tanganmu jangan pindah-pindah. Kalau sini sudah habis baru pindah ke lebih jauh. Jadi makan dengan yang paling dekat. Ini momen jemaah. Momen tatkala Umar bin Abi Salamah tatkala sedang membuat kesalahan. Dan tentu Nabi juga cara dengan yang lembut. Maka ini juga momen kalau kita ingin memberikan kebaikan, maka berikan nasihat di momen seperti ini. Tatkala benar-benar dia salah, supaya teguran itu nyampe. Contoh juga misalnya di antara momen kita memberi nasihat kepada anak. Jadi ini dipraktikkan oleh Nabi SAW, yaitu tatkala anak sedang sakit. Ini dipraktikkan oleh Nabi SAW tatkala Nabi menjenguk pembantunya yang seorang Yahudi. Nabi punya pembantu orang Yahudi sedang sakit. Maka Nabi jenguk. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Faqa'ada ida ra'si. Kemudian Nabi duduk di atas kepala pembantu tersebut, anak tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, aslim. Wahai orang Yahudi, anak kecil, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Maka tatkala Nabi ajak dia, ayo masuk Islam, maka dia pun melihat bapaknya, orang Yahudi tersebut. Dia seakan-akan nanya, boleh enggak saya masuk Islam? Maka bapaknya orang Yahudi ini mengatakan, kau taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Maka Nabi pun keluar dari pemuda Yahudi tersebut yang sudah masuk Islam. Nabi mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka jahanam. Jadi momennya ketika sakit. Kita tahu kalau anak sakit kan biasanya tidak bisa menjawab. Kalau lagi sehat-sehat kan dia jawab, oh enggak lah, gitu kan bisa gitu. Jadi kalau lagi sakit, lagi lemas, ini momen untuk kita masukkan nasihat kepada anak-anak kita. Intinya yang saya sampaikan jamaah, antum tahulah punya pengalaman sendiri. Kira-kira momen apa sih yang pas untuk kita sampaikan? Maksudnya jangan tiap hari nasihat.
Setiap ketemu nasihat, setiap ketemu nasihat, setiap ketemu mungkin antum pulang kerja, pulang nasihat, ketemu lagi nasihat lagi. Anak-anak bosan nanti mental. Tapi sesekali berikan, cari waktu-waktu yang tepat. Jamaah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara metode para ulama tatkala mereka mendidik anak yang mereka sebutkan, berlaku adillah di antara anak-anak. Berlaku adillah di antara anak-anak. Kenapa? Ketidakadilan ini faktor yang bisa membuat seorang anak itu jadi nakal atau bahkan menjadi anak durhaka. Yang sama adik saya tidak disayang. Sebaliknya, orang tua saya lebih sayang sama kakak saya tidak disayang. Akhirnya dia berbuat zalim. Entah berbuat zalim kepada saudaranya atau dia berbuat zalim kepada orang tuanya. Kalau dia tidak berbuat zalim di rumahnya, dia akan berbuat zalim di luar. Kenapa? Dia cari perhatian di luar, dan ini banyak terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW itu sangat perhatian sama keadilan terhadap anak-anak. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah lihat orang, anaknya datang laki-laki, dipangku. Kemudian pas anak perempuan tidak dipangku. Nabi tegur, kenapa kau tidak pangku? Berbuat adil lah. Anak laki-laki sama anak perempuan. Contoh kezaliman yang mungkin terjadi gara-gara cemburu, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berkata semua Yusuf dan saudaranya maksudnya Binyamin itu lebih dicintai oleh abah kita daripada bapak kita. Padahal kita ini satu golongan. Kita ini saudara maksudnya seperti itu. Tapi kok yang lebih dicintai siapa? Yusuf sama Binyamin. Cemburu mereka. Akhirnya salah satu orang dari mereka menyelutuk, uqtulu Yusuf. Yuk kita bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Di sini mereka mengatakan, ayo kita bunuh Yusuf. Supaya orang tua kita tidak terlalu peduli lagi sama Yusuf. Cemburu jamaah. Contoh juga misalnya orang berbuat kezaliman gara-gara cemburu, siapa jemaah? Dosa yang pertama kali di bumi. Apa? Qabil dan Habil. Hasad. Kenapa? Salah satu mereka dua-duanya menyembelih hewan kurban, ternyata satunya tidak diterima, yang satunya diterima. Akhirnya hasad. Allah mengatakan, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Yang satu diterima, satu diterima, maka yang tidak diterima pun dia hasad. Qala la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah SWT, berbuatlah adil sama anak-anak. Datang lagi dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir. Dia berkata, anna abahu ata bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Ada seorang datang, dia mengatakan begini, wahai Rasulullah, ini anakku, saya mau kasih dia rumah, saya mau bangunkan dia rumah. Maka Nabi tanya, akulla waladik nahaltahu mithla hadha? Apakah semua anakmu kau kasih sama seperti dia ini? Kata orang itu, la, enggak, cuma spesial buat dia aja. Apa kata Nabi? Farji'hu, kau pulang, kau tidak usah ajak-ajak saya. Dalam riwayat lain, ayasurruka an yaku, kata Nabi, fala idzan, kalau gitu kau jangan berbuat seperti ini. Tadi perbuatannya apa? Dia ingin apa? Kasih, bukan bangun rumah, dia mau kasih budak. Kasih apa? Budak. Jadi ada orang datang ke Nabi Rasulullah, ini anakku, saya mau kasih dia budak. Kau mau enggak jadi saksinya? Kata Nabi, apakah kau kasih semua anak-anakmu budak seperti ini? Kata dia apa? Tidak. Kata Nabi, kalau gitu jangan kau buat. Dalam riwayat Nabi tanya balik, kau mau enggak anak-anakmu semua berbakti sama engkau? Kata dia, iya. Kalau gitu jangan kau lakukan yang seperti ini. Dalam riwayat Nabi mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kau kasih semua budak-budak kepada anak-anakmu? Kata dia, tidak.
Maka Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Kata Nabi, kau bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Tegas. Nabi suruh berbuat adil. Maka jamaah semua dalam, maksud saya, jangan pilih kasih di antara anak-anak kita. Anak-anak kita juga punya perasaan. Usahakan kita tampil sama di hadapan mereka. Meskipun terkadang ini urusannya beda kalau ada kebutuhan khusus, misalnya beda. Kalau ada orang anak mungkin dia mau kuliah akhirnya dan uangnya harus lebih besar daripada dia, itu beda, itu urusan lain. Tapi maksudnya saya bicara secara umum. Kalau kita punya anak, maka kita harus berbuat adil kepada mereka. Kenapa? Ketidakadilan bisa menjerumuskan anak kepada kezaliman. Entah kezaliman kepada saudaranya sendiri, entah kezaliman kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau dia tidak berada di keluarganya, dia akan berbuat zalim sama orang. Kenapa? Jadi pelampiasan biasanya. Saya di rumah begini-begini, saya bikin kacau di luar aja. Maka jangan seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu perhatian terhadap hak anak-anak. Perhatian terhadap hak anak-anak. Kisah Ibnu Abbas disebutkan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin. Dalam satu kesempatan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dicerita, ada suatu kesempatan Nabi itu pernah dikasih minuman. Dikasih apa? Minuman. Fasyariba, Nabi pun minum. Wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-asyakh. Ternyata tatkala itu Nabi, di sisi kanan Nabi itu ada seorang anak. Diriwayatkan bahwasanya itu Ibnu Abbas. Yang sebelah kiri ada orang-orang sesepuh lah, sudah tua-tua. Nabi minum. Setelah minum, Nabi bertanya sama Ibnu Abbas, in adzinta li a'taitu haula. Nabi minum, ternyata masih ada sisanya. Kalau kau mau, ini saya kasih mereka aja, orang-orang yang sudah tua. Kalau kau kasih izin. Maka dia pun mengatakan, ma kuntu li'uthira binasibi minka ya Rasulullah ahadan. Kata Ibnu Abbas, saya enggak mau. Saya tidak akan memberikan hak saya kepada orang. Apa kata sang perawi? Fatallahu fi yadihi. Maka minuman tersebut pun dikasih ke Ibnu Abbas. Jemaah, ini ada faedah di sini bagus. Faedah pertama, ternyata orang di sekitar itu ada prioritas-prioritasnya. Tidak semuanya memiliki hak yang sama. Banyak ini kita misalnya bicara tetangga. Tetangga itu tidak semuanya sama. Kalau kita cuma punya makanan satu, siapa yang harus kita kasih? Maka kasih yang paling dekat sama pintu rumah kita. Kemudian para ulama mengatakan dari hadis ini, berarti kalau kita duduk sama orang yang paling berhak dari kita itu orang yang duduk sebelah kanan kita. Misalnya ada kanan, ada kiri. Yang paling berhak itu siapa? Sebelah kanan. Apa dalilnya? Ini minum masih ada sisa. Nabi mau ngasih orang, maka orang ini yang paling berhak siapa? Sebelah kanan. Oke, sudah paham sampai sini? Setelah Nabi minum, kalau Nabi kasih ke orang ini, sah tidak jamaah? Boleh saja. Namanya sosial kan, terserah orang. Saya punya uang sedekah, saya mau sedekah ke sini, ke situ, ke sana, semua boleh saja. Cuman kalau kita bicara afdoliyah memang ada prioritas. Tapi kalau kita bicara sah saja, maka sah. Ternyata Nabi hargai Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu waktu itu masih kecil. Nabi minta izin, bahasa kita dalam tanda kutip, Nabi minta izin. Wah Ibnu Abbas, ini saya kasih ke sebelah, mau enggak? Kata dia, saya enggak mau. Itu buat saya. Kenapa? Ibnu Abbas tahu ini berkah. Minuman yang bekas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua orang berebut, jangankan minuman jamaah. Nabi wudu aja kanu yaktatilun. Mereka rebut-rebutan sampai mau bunuh-bunuhan. Dalam istilah maksudnya dalam kasar, rebut-rebutan sampai dorong-dorongan. Tatkala Nabi berwudu, sisa air wudunya. Bagaimana dengan air minum yang ada sisanya? Kata Ibnu Abbas, enggak, sini kasih saya. Faedahnya apa? Nabi menghargai hak anak kecil ini. Bagaimana dengan hak anak kita? Kalau anak kita itu sebenarnya hak dia, ya kasih, jangan tidak dikasih.
Luar biasa. Nabi kita SAW tuh orang yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang paling sempurna. Kayak kalau kita bicara tentang akhlak Nabi nggak ada habisnya dan selalu senang. Selalu senang. Dengar aja senang. Apalagi kalau kita lihat secara visual ya. Kita dengar aja luar biasa. Kayak dongeng. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, sulit orang mau percaya. Sulit orang mau percaya. Tapi sanadnya jelas. Rawi juga jelas. Makanya kita harus percaya. Jamaah semua ta'ala, lihat tatkala perang Uhud. Perang Uhud itu sebelum pergi Nabi ngecek dulu anak-anak kecil tidak. Kalau anak kecil nggak boleh ikut. Luar biasa. Anak kecil berarti mereka semangat perang. Medan jihad mereka berani. Kenapa? Didikannya Rasulullah SAW. Kita juga berani perang. Anak-anak kita Mobile Legend di handphone mereka berani perang. Maka di perang Uhud sebelum berangkat Nabi ngecek dulu siapa anak kecil yang ikut. Ternyata ada beberapa anak kecil yang dipulangkan seperti Ibnu Umar dan Abu Sa'id. Mereka dipulangkan. Adapun Rafi bin Khadij diizinkan. Kenapa? Dia ini jago memanah. Dia jago, namanya Samurah bin Jundub. Dia katakan, Rasulullah, kok dia boleh ikut Rafi? Saya bisa kalahin dia. Apa? Saya bisa kalahkan dia. Kata Nabi, tes. Ternyata benar. Yang menang siapa? Samurah. Akhirnya Samurah juga diajak. Artinya hak. Di situ kalau Nabi bilang, kok nggak usah ikut, sudah ini aja cukup. Kan hak Nabi, terserah Nabi. Nabi pemimpin perang, Nabi boleh-boleh aja milih. Tapi Nabi tahu ada orang klaim, ya Rasulullah saya bisa kalahkan orang yang kau ajak itu. Kenapa saya tidak diajak? Nabi mengatakan, ya silakan tes. Ternyata tatkala duel yang menang Samurah. Maka Rafi dan Samurah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tatkala perang Uhud. Jadi maksudnya anak kecil juga punya hak. Jangan sampai kita sepelekan. Terkadang kita anak masih anak kecil dia nggak paham. Enggak, dia punya perasaan. Apalagi anak kita sendiri. Yang mungkin kita dapati ada orang-orang tua, ada orang-orang yang sudah besar, dia masih ingat kezaliman orang tuanya dulu. Bisa jadi. Saya dulu ingat cerita ada seorang, dia cerita, saya ingat sekali, saya pernah digampar sama kakak saya. Tapi dia maafkan, tapi dia tidak bisa lupa. Dia tidak bisa lupa. Maksudnya terpatri dalam otaknya. Jadinya dia mau buat baik tidak totalitas, tidak maksimal. Kenapa? Ada ingatan yang sulit untuk dilupakan. Maka pelajaran buat kita. Kalau ada haknya anak kita, jangan sampai kita lalaikan. Meskipun mungkin kita lihat sepele, tapi sebisa mungkin. Lain urusannya kalau tidak mampu ya. Tidak mampu, misalnya dia punya hak, harusnya kita tunaikan, ternyata tidak ada, ya sudah bagaimana? Kita suruh bersabar. Nah, ingat takdir Allah. Ceramahin dia. Tapi kalau kita mampu, terus kita tidak tunaikan, nah ini kezaliman. Kezaliman yang ini bisa berdampak anak kita menjadi anak yang nakal atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian jamaah semua ta'ala, yang keberapa? Yang kelima ya. Ngobrol sama anak sesuai nalarnya. Bicara sesuai dengan nalar anak. Jangan kita nyuruh anak kita ngikut nalar kita. Salah. Kitalah yang ikut nalar anak. Jangan gara-gara saya ustadz, akhirnya saya ngobrol sama anak saya. Kau tahu nggak dalilnya di sini? Imam Syafi'i mengatakan, kan nggak mungkin kita mengatakan demikian. Meskipun mungkin dia sudah SD, tapi nggak masuk. Tapi kitalah yang turunkan diri kita masuk ke dalam dunia mereka. Ini metode sih. Metode dalam dakwah. Contoh misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Aisyah ini masih kecil waktu itu. Nabi pulang dari perang Khaybar. Kalau tidak salah perang Khaybar. Atau perang Tabuk atau Khaybar. Nabi pulang, kemudian Nabi lihat rumahnya itu hordennya tertiup angin. Maka Nabi melihat ada mainannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ada mainan Aisyah, boneka-bonekaan. Maka Nabi tanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Ini apa wahai Aisyah?
Kata Aisyah, banati. Ini anak-anakku. Boneka-bonekaan anakku. Wa ara bainahunna farasan lahu janahan min nuriqa. Maka Nabi lihat itu ada suatu kuda yang ternyata boneka kuda-kuda ada sayapnya. Ada apa? Sayapnya. Maka Nabi tanya, "Ma hadzal ladzi ara wasatahun?" Ini apa yang di tengah-tengah ini? Maksudnya kuda tadi yang punya sayap. Kata Aisyah, "Ini kuda." Ini apa? Kuda. Nabi tanya lagi, "Wa madza hadzal ladzi alai?" Terus yang di sampingnya itu apa? Kata Aisyah, "Janahan." Itu sayap. Nabi tanya lagi, "Farasun lahu janahan?" Apakah kuda punya sayap? Kata Aisyah, "Amma sami'ta anna Sulaimana khailan laha ajniha?" Tidakkah kau pernah dengar Sulaiman itu punya kuda, Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya. Fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Kata Aisyah, saya lihat Nabi tertawa sampai terlihat giginya. Yang kita ambil pelajaran, Nabi masuk ke dalam dunianya siapa? Aisyah. Kalau kita mungkin kita lihat anak kita main boneka-bonekaan kuda sayap. Ini mainan apa ini? Gak ada kayak gini nih. Ini buat-buatan, bukan buatan Allah nih. Kan kita bisa gitu. Ini makhluk nggak boleh nih. Ini dalil jamaah. Kalau anak kecil main, meskipun dalam bentuk makhluk hidup, dimudahkan oleh para ulama. Dimudahkan oleh para ulama. Mungkin dibahas oleh para ulama. Ini masalah khilafiyah sebenarnya. Contoh misalnya, antum tahu buku-buku apa namanya? Buku-buku anak-anak sekarang tuh. Buku-buku anak-anak. Yang sekarang dibuat lehernya putus, kemudian matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, polosan. Ya maksudnya baik. Sebagian ulama memang tidak boleh menggambar secara sempurna. Tapi bagi sebagian ulama mengatakan boleh kalau itu ada hajat, boleh kalau itu ada kebutuhan untuk mengajarkan anak-anak. Oke lah kita dikasih buku seperti itu, anak kita malah heran, Bi, ini kok lehernya putus? Bi, ini kok matanya nggak ada, hidungnya nggak ada. Kita bingung lagi ngejelasinnya. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi para ulama mengatakan boleh kalau ada hajat. Buktinya ini. Aisyah main boneka apa tadi? Kuda yang ada sayapnya. Ini kurang makhluk hidup apa lagi jamaah? Yang tegur siapa yang lihat? Nah, Nabi tidak mengatakan ini haram, buang. Enggak. Nabi malah ketawa katanya. Maka kalau sama anak kecil masuk dunia dia jangan terlalu keras-keras. Ada kemudahan semua di sana. Contoh-contoh di buku-buku tadi, buku-buku yang anak-anak. Iya, kalau yang mau begitu nggak masalah. Cuman kita sebagai bapaknya ngajarnya bingung lagi. Nabi larang nak ada mata-matanya kayak gitu. Nanti dia tanya lagi terus, bagus sih sebenarnya, cuman edukasinya belum cukup. Sedangkan yang membaca buku anak-anak itu umur berapa kira-kira? Berapa ibu-ibu? 5, 6, kadang-kadang 4 tahun. Yang dia tidak paham sama sekali kalau kita ngajarin ini haram nak. Dia tidak paham. Tapi kalau kita buat buku terus kita gambar-gambar yang itu konsumsi buat orang dewasa itu jelas haram. Tidak boleh. Misalnya saya buat buku, tapi saya buat ilustrasi yang lengkap seperti manusia. Ya itu haram, kita menggambar makhluk hidup. Tapi kalau ini ditujukan kepada anak kecil, Syekh Khosrat mengatakan kalau ada hajat boleh. Selama ada hajatnya, ada kebutuhan. Intinya kita kalau ngomong sama anak, kita nasihati anak, kita masuk ke dalam apa? Dunia mereka. Jangan sebaliknya. Dia yang diajak kepada nalar kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah atau bercakap-cakaplah kalian kepada manusia sebagaimana pemahaman mereka. Kalau seperti ini misalnya, kita pakai bahasa-bahasa intelektual, enggak pas. Sebaliknya kalau kita dalam masalah dalam akademisi, dalam kampus, kita pakai bahasa yang bahasa ceramah juga kurang pas, harus bahasa formal. Ada waktu-waktunya lah. Nabi pernah ketemu ya gulam, saya lupa hadisnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nabi lihat ada anak kecil nangis, Nabi tanya, "Kenapa ini burungmu?" Nabi berusaha masuk ke dalam kehidupan dia. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sallallahu taala, selanjutnya ini kita sampai jam berapa? Masih panjang ya.
Yang keenam, yaitu menjauhkan diri dari mencerca dan mencela anak. Jangan sampai mencerca dan mencela anak. Ini metode buruk, metode salah dijelaskan para ulama. Contoh misalnya kita nyinyir. Nyinyir lah pokoknya. Mungkin kesalahan dia kita ulang-ulang. Kalau kita cuma candain sesekali ya nggak masalah. Tapi kita ulang-ulang. Misalnya kita punya anak buat kesalahan satu. Terus setiap dia buat kesalahan itu kita ungkit lagi. Itu namanya mencela namanya. Dan anak juga manusia punya hati. Dan dia akan ingat hal tersebut. Maka kalau kita ceramain anak, nasihatin anak, pakai bahasa-bahasa yang lembut. Kasih bahasa yang mereka paham, bosnya kita itu nasihatin karena sayang sama dia, bukan karena benci atau tidak suka sama dia. Saya contohkan dalam sebuah hadis, Anas bin Malik pernah mengatakan, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Wallahi ma qala li ufqat. Demi Allah, Nabi tidak pernah sama sekali mengatakan kepada saya itu uf. Uf itu apa? Adna kalimati tadajjur. Itu ungkapan kejengkelan yang paling rendah. Kalau kita apa jemaah? Kalau orang Bojongkulur kalau tidak suka biar tidak ketahuan bilangnya apa? Ah atau ih atau cih atau yang lain. Pokoknya paling rendah lah. Nabi tidak pernah melakukan itu kepada siapa? Pembantunya. Berarti kalau kepada anak harusnya lebih utama. Paham maksud saya? Kepada pembantu saya tidak pernah mengatakan A, apalagi kepada anak sendiri. Padahal salah, terkadang Anas bin Malik salah. Contoh misalnya kesalahan Anas. Suatu ketika Nabi pernah memerintahkan Anas pergi ke suatu hajat. Maka Anas cerita, tatkala Nabi perintah saya mengatakan, wallahi la adhab, demi Allah saya tidak mau pergi. Tapi dalam hati Anas cerita, dia mengatakan, saya candain Nabi. Biasalah anak kecil lah, kalau kita suruh nak, kau pergi, enggak mau kan gitu. Ini Anas candain Nabi. Wallahi la adhab, saya tidak mau pergi. Akhirnya Anas pergi. Di perjalanan Anas melihat anak kecil sedang main-main. Entah main kelereng apa yang lain, mungkin wallahu alam. Maka Anas pun nyangkut di situ. Anas nonton anak-anak sedang main. Nabi nunggu di rumah nggak datang nih. Kok nggak datang? Akhirnya Nabi keluar, Nabi cari Anas. Ternyata benar dapat. Anas lagi nonton. Kalau kita mungkin kita lagi nyari anak kita, ternyata anak kita lagi apa? Lagi mabar, main game bareng di pojokan. Maka Anas cerita, tatkala Nabi datang ketemu saya, Nabi terus megang pundak saya. Saya balik, kata Anas, saya lihat Nabi ketawa. Nabi apa? Ketawa. Coba antum nyuruh, nak, beli apa biasanya? Beli roti nak. Bapak lapar. Ternyata dia keluar tidak balik-balik lagi nonton. Antum kesana kira-kira antum ngapain? Kira-kira coba. Paling tidak dijewer kan? Itu anak. Ini pembantu. Nabi datang, Nabi pegang belakangnya, Anas balik, ternyata Nabi tersenyum. Luar biasa. Terus Nabi nanya, apakah kau sudah pergi terhadap apa yang aku suruh? Kata Anas, sa'adhab wa Rasulullah. Saya mau pergi sekarang. Baru dia pergi. Itu kepada siapa jamaah? Pembantu. Apalagi kepada anak-anak. Maka jangan kita cela anak-anak kita. Lihat dalam hadis Nabi mengatakan, di antara doa-doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya, doa yang baik. Wa fi riwayatin da'watul walid ala waladihi. Doa keburukan orang tua kepada anaknya. Ucapan itu doa tidak? Bisa jadi doa kan? Takutnya kalau kita cela anak kita, jadilah anak kita seperti yang kita ucapkan. Maka berikan nasihat dengan kata-kata yang lembut. Saya sering contohkan
Kalau kita mendidik dengan kata-kata yang lembut itu misalnya contoh seperti sudah. Oh sebentar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah yang menggunakan mobil Suzuki AVV dengan plat nomor B1349FFN, mohon untuk digeser karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi, untuk para jamaah yang membawa mobil Suzuki AVV dengan plat nomor B1349FFN, mohon untuk dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampai mana? Lembut ya. Saya cuma bukan contoh yang jadi terjadi di zaman kita, yaitu contoh Syekh Sudais. Siapa? Syekh Sudais. Anda mungkin sudah dengar ceritanya. Yang dulu dia itu masih kecil nakal, suka mungkin nggak batu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak pernah mencela dia. Orang tuanya mengatakan mudah-mudahan kau jadi apa? Imam di Masjidil Haram. Dan benar, dia bukan jadi imam lagi. Dia jadi presidennya Haramain, ketuanya. Haramain itu udah kayak negara sendiri. Itu ngurus itu sangat kompleks. Ternyata dia jadi apa? Pemimpinnya. Artinya kalau kita mungkin jengkel sama anak kita, tapi tetap jangan sampai ucapkan keburukan. Tetap ucapkan kebaikan kepada anak-anak kita. Yang keberapa nih jemaah? Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, doakan anak. Ini yang paling inti. Doakan anak. Kenapa? Semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ibn Mas'ud mengatakan, la yusinu abdun mu'minun. Ya la yusinu abdun mu'minun dhanna billahi azza wa jal illa a'tahu iyyahu. Kata Ibn Mas'ud, tidak ada seorang dia husnudzon, berdoa ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti Allah akan kasih. Kenapa? Lianna kulla khairin biyadihi. Karena semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita ingin kebaikan apapun, minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah. Maka kalau kita pengen punya anak yang saleh, anak yang baik, minta sama Allah. Dan ini metodenya para nabi. Di antara metode parenting para nabi yang sering dipraktekkan yaitu mereka doakan anak-anak mereka. Lihat Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini bukan anaknya. Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas sebagai orang yang faqih dalam ilmu agama. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Jadilah Ibnu Abbas. Maka kita dengar buku-buku tafsir itu, kalau kita baca banyak tafsiran tentang Ibnu Abbas. Nabi juga pernah berdoa kepada Allah untuk Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fi. Ya Allah, karuniakanlah kepada Anas bin Malik harta dan juga anak, wa barik lahu fihi, dan diberikan keberkahan kepada Anas bin Malik. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah harta Anas bin Malik, wa waladahu, dan juga anak-anaknya, wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berberkahlah apa yang telah kau berikan kepada Anas ibn Malik. Maka doa metode seperti ini ternyata dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengatakan di antara doa yang dikabulkan, saya sebutkan doanya orang tua kepada anak. Saya contohkan juga metode para ulama yang dipraktikkan oleh para nabi, mereka mendoakan anak mereka. Itu contoh misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, berilah aku di sisimu anak yang baik. Jadi minta anak yang baik. Dalam yang lain dia berdoa sedikit lebih detail, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku juga sudah banyak uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Engkau ya Allah. Wa in khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Istri saya juga sudah mandul. Fahabli min ladunka waliya. Tapi berikanlah kepadaku anak. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Lihat.
Dia katakan maksudnya saya sudah tua, rambut saya sudah ubat, istri saya juga apa? Seorang mandul. Tapi saya tetap berdoa, ya Allah, saya yakin kau berikan saya anak. Anak yang apa? Kata dia, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyah. Saya ingin anak tersebut menjadi anak yang engkau ridhoi. Berarti anak apa? Anak yang soleh. Tidak hanya sekedar minta anak aja, tapi ternyata anak yang soleh. Lihat keluarga Imran, Allah juga abadikan dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Imran, istri Imran berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bernadar kepada engkau atas anak yang anak dalam kandunganku ini, agar dia nanti muharraran, berkhidmat di Baitul Maqdis. Artinya berarti anak ini jadi anak yang saleh. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Dan jadilah anak tersebut supaya nama diberikan Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk menjaga anak ini dan juga cucu-cucunya dari setan yang terkutuk. Berarti dia juga doakan anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Metodenya pada orang-orang terdahulu. Nabi Ibrahim, saya berusaha mencoba baca-bacain supaya antum yakin, maksudnya doa itu pamungkas. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dia tidak pengen anak yang aneh-aneh. An yakunu muti'in. Anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Ada yang juga mengatakan, seorang ulama mengatakan, saya lupa, dia mengatakan lam yuridu sabahan wala jamala walakin an yuridu muti'in. Dia tidak pengen anaknya itu anak yang ganteng, yang cantik. Kalau kita kan cari yang begitu. Kenapa lucu ya? Enggak salah juga. Tapi tidak peduli. Kenapa? Dia pengen anak itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma cantik tapi kalau tidak jadi soleha, percuma. Percuma ganteng putih tapi kalau tidak taat sama Allah, percuma. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat dari fisik kalian, tapi yang Allah lihat dari kalian apa? Hati kalian. Maka mereka minta anak-anak yang saleh. Kemudian juga ibadur rahman. Ibadur rahman, Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian Allah juga mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata dia, ya Allah, rabbana hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, juga anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Artinya ini mereka menjadi minta istri yang salehah dan juga minta anak-anak yang saleh. Artinya jemaah sekalian, saya ingin sampaikan, mendoakan anak ini metode orang-orang soleh tatkala mereka mendidik anak-anak mereka. Maka jangan lupa doakan anak-anak kita. Bahkan Nabi SAW jauh sebelum kita punya anak, Nabi sudah perintahkan kita harus menjadikan anak kita soleh. Contohnya misalnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berhubungan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan apa yang kau rizkikan kepada kami, maksudnya anak tersebut. Maka Nabi mengatakan kalau doa itu dibaca kemudian dilahirkanlah seorang anak, maka anak tersebut tidak akan pernah dimudaratkan oleh syaitan. Maka doa ini adalah perkara yang urgent, yang penting untuk kita harus amalkan untuk menjadikan anak kita anak yang saleh. Jamaah semua ta'ala. Kemudian 2 sebelum terakhir, yaitu panggillah anak kita dengan panggilan yang baik, panggilan dengan panggilan kasih sayang. Artinya jangan kita panggil anak kita dengan nama-nama yang buruk, apalagi nama-nama yang mengandung kejelekan, nama kecelaan. Enggak boleh. Kenapa? Nama itu doa, panggilan itu doa. Kalau kita panggil dengan nama buruk, maka bisa jadi nanti jadinya seperti itu. Tapi panggilan dengan nama, panggilan yang baik.
Apalagi kalau kita berikan nama yang baik, nama para sahabat, nama orang-orang saleh, nama yang dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Inilah yang baik. Kalau kita namanya Abdurrahman dipanggil apa? Dur. Abdur. Kalau Abdullah apa? Dul. Singkat. Nah, panggillah dengan nama yang baik, nama yang lengkap. Kemudian terakhir jamaah, yaitu berikanlah motivasi dan juga hukuman dalam mendidik. Artinya motivasi penting, tapi jangan motivasi terus. Terkadang kita juga perlu namanya hukuman, dan hukuman juga tidak harus hukuman terus, tapi harus ada namanya motivasi, harus imbanglah keduanya. Kenapa kita harus terkadang memuji anak kita, terkadang kita juga harus memberikan hukuman kepada anak. Dan ingat, kalau kita berikan hukuman kepada anak, pastikan dia ngerti dia salah. Pastikan dia ngerti dia salah. Ini dijelaskan, pikir sendiri. Kan nanti dia bingung, apa saya tidak tahu. Tapi jelasin dulu, nak kamu tuh begini, salah begini. Sampai dia paham baru kita hukum. Jadi jangan sampai ada persepsi kita menghukum dia karena tidak ada salah, atau mungkin karena kita jengkel sama dia, mungkin karena kita lagi ada masalah di luar, akhirnya anak jadi pelampiasan seperti itu. Tapi kalau memang harus, ini terakhir, kalau harus ada hukuman, maka pastikan anak tersebut sadar atas kesalahannya. Jangan sampai dia berprasangka dia dihukum tanpa kesalahannya. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, beberapa poin yang disebutkan para ulama. Saya tahu, saya paham, saya di sini mungkin paling muda dari antara bapak-bapak. Bapak-bapak lebih pengalaman lah, apalagi ibu-ibu lebih paham metodenya seperti apa. Tapi ini hanya sebagai teori yang disebutkan oleh para ulama yang saya sampaikan. Ya cuma namanya teori yang mudah disampaikan, tapi untuk dipraktekkan sulit. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan poin-poin yang disampaikan, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Sekali lagi saya ingatkan terakhir, kita bisa mampu melakukan amalan-amalan ini tadi yang saya sebutkan. Kita bisa ikhtiar, kita bisa prosedural. Tapi setelah itu jamaah kita serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya seperti apa kita terima. Mau anak kita jadi anak yang soleh, mau anak kita jadi anak yang soleh, qadarullah semua. Yang penting kita sudah prosedural. Kita sudah prosedural. Kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah semua taala ini bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan Ustaz? Ayo. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menasehati anak ABG yang cuek dengan sekitarnya, sering main HP dan sering membantah nasihat orang tuanya? Maksudnya selalu punya alasan sendiri yang sebenarnya alasannya tidak masuk akal. Apa yang harus dilakukan agar orang tua tidak ikut terbawa emosi? Syukran jazakallah khair. Alhamdulillah saya belum punya anak-anak ABG. Masih kecil jadi belum bisa jawab. Tapi intinya kaidah tadi para ulama mengatakan berusaha kita masuk dalam kehidupan mereka. Enggak bisa kita terapin, kita mungkin ibu-ibu sudah umur 60-50 tahun kemudian ABG sekarang Gen Z lagi. Yang sekarang Gen Z. Yang baperan misalnya. Maka masuk ke dunia mereka. Mau enggak mau kita turunin level kita. Kita cari tahu anak-anak sekarang nih gimana sih caranya. Kita butuh tahu seperti itu. Tapi kadangnya seperti itu. Tapi untuk secara detailnya saya Allah saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Satida yang lebih paham dalam bidang parenting. Contoh misalnya Ustaz Nizar, beliau memang fokus pada bidang parenting atau satu yang lainnya Allah taala. Tapi yang setahu saya yang paling pakar yang saya kenal Ustaz siapa? Nizar. Beliau paham tentang bagaimana cara metode mendidik anak. Bahkan beliau punya buku-buku pendidikan wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya, mohon pencerahannya bagaimana menyembuhkan luka batin, kekecewaan, kesedihan, dan merasa dizolimi karena perlakuan orang tua yang tidak adil sedari kecil dan kurang kasih sayang dari orang tua. Kami 5 bersaudara, saya anak perempuan nomor 3. Saya dituntut mandiri sedangkan 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan dimanja semua keinginan berupa materi dan kemewahan dituruti. Dari sejak usai SD, sepulang sekolah saya sudah disuruh bekerja. Lulus kuliah langsung merantau dan sudah harus dituntut menyekolahkan adik-adik sampai sarjana dan membayar hutang riba kakak dan hutang riba orang tua serta rutin transfer tiap bulan ke orang tua untuk biaya hidup.
untuk biaya Intinya hidup sudah orang nggak usah tua. dipanjangin. Intinya untuk mengobati trauma Ustadz, trauma bagaimana eh, seolah-olah si ibu ini ngerasa hanya diperlukan ketika butuh uangnya saja gitu. Jamaah semua taala, nasihat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian, ketahuilah orang tua itu jalan termudah masuk surga. Jalan termudah, jalan pintas kalau gitu saya katakan untuk bisa kita masuk ke dalam surga. Saya sering katakan banyak orang cari surga jauh-jauh. Dia sosial ini, sosial sana, jauh-jauh. Padahal ada orang tuanya dekat. Yang ini kalau dia jaga, dia masuk surga. Makanya Nabi mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Pintu surga itu orang tua itu pintu surga paling tengah, itu maksudnya paling baik, yang paling mudah untuk kita raih. Kalau kau mau kau jaga, kalau kau mau kau biarin. Oke lah, sekarang kita dizalimi sama orang tua kita saat kecil. Tauhilah orang tua sezalim apapun itu tetap orang tua kita. Dialah sebab hadirnya kita di muka bumi ini. Ya tentu Allah, cuman karena sebab mereka akhirnya kita muncul di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada mereka dua, kita tidak akan ada di bumi ini. Maka mereka lah orang yang paling berjasa sama kita. Oke lah, sekarang tidak punya, dia zalim dari A sampai akhir. Tapi orang tua kita punya jasa buat kehadiran kita di sini, di bumi ini. Itu sudah jasa besar, sudah jasa besarnya satu. Kemudian yang kedua, orang tua sezalim apapun, insya Allah tidak lebih zalim daripada orang tua kafir. Kenapa? Dosa yang paling besar itu apa? Kafir. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik yang paling dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar itu perbuatan syirik. Oke lah orang tua kita zalimi kita, tapi kan dia masih muslim. Sedangkan Allah mengatakan selama orang tua kita sudah kafir aja kita masih disuruh berbakti. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kalian orang kafir, dia memerintahkan kalian kepada keburukan, kesyirikan, maka jangan taat. Tapi Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Sekarang saya tanya, oke lah kita tahu orang tua kita zalim parah. Apakah dia lebih buruk daripada orang kafir? Apa? Tidak, jelas. Kalau sama orang tua kafir aja kita masih disuruh berbakti, apalagi kepada orang tua yang tidak sampai kafir. Ini poin ketiga. Poin selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Jamaah, kalau kita berbakti sama orang tua, kalau kita berpersepsi kita sedang balas jasa, kita tidak bakal mampu. Kita tidak bakal mampu. Bagaimana perspektif kita tatkala kita berbakti, berbuat baik sama orang tua? Pahamkan dalam hati kita, ini perintah Allah. Ini apa? Perintah Allah. Mau orang tua kita mau zalim sama kita, saya tidak peduli. Saya tetap berbuat baik. Kenapa? Allah saya yang suruh. Dengan itu orang tua kita mungkin apapun kita nggak peduli. Yang penting kita berbuat baik sama dia. Apalagi kalau orang tua kita baik, kita tambah sayang sama dia. Tapi kalau misalnya saya katakan, misalnya dia zalim, dia tidak suka sama kita, dia zalim sama kita, tetap berbuat baik. Kenapa? Ini perintah Allah. Kalau kita berperspektif kita balas jasa, kita nggak bakal bisa. Jasa orang tua tatkala mendidik kita dengan jasa kita sama mendidik orang tua itu beda. Beda perasaan. Saya sering katakan, ini dijelaskan Syekh Abdul Razak dalam Ahaditsul Akhlaq. Beliau mengatakan kalau orang tua mendidik anak, orang tua berharap anak ini hidupnya sepanjang pun dia berkeinginan anaknya hidup sepanjang umur. Paham? Orang tua kalau mendidik anak, dia berkeinginan anaknya itu hidup sepanjang umur. Tapi kalau kita sebagai anak merawat orang tua dalam tanda petik ya, seakan-akan kita mengatakan sampai kapan begini? Iya tidak jamaah? Iya tidak? Iya.
Sampai kapan begini terus? Apalagi mungkin orang tuanya yang sudah didorong, yang sudah disuap, yang dicebokin. Dalam hati itu pasti, ya Allah sampai kapan? Dalam tanda petik lagi, bahasa kasarnya, kapan orang tua saya meninggal? Berarti kita berbakti sambil nunggu orang tua meninggal. Tapi kalau orang tua mendidik kita, tidak. Orang tua kita justru ingin anak kita tuh hidup selama. Dari perspektif ini kata Syekh Abdul Razak, tidak bakal bisa kita balas jasa kepada orang tua. Makanya Nabi mengatakan la yujzi al-walad, seorang anak tidak akan bisa balas jasa kepada orang tuanya sampai kapan? Sampai anak mendapatkan orang tuanya itu menjadi seorang budak. Kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Sekarang tidak ada budakan. Toh kalau dia jadi budak, belum tentu punya duit. Akhirnya jadi budak, kita punya duit, belum tentu yang punya budak yang tuanya jual. Artinya ini suatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan untuk balas jasa orang tua. Maka kalau berbakti sama orang tua, mindset kan ini apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan mudah melupakan luka-luka yang dulu mungkin kita pernah rasakan atau yang lainnya. Yang penting Tuhan saya suruh, saya berbuat baik, saya cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Berapa lagi? Ada 3 lagi Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, biasanya kita sering mendengar kata-kata anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Kalau ada, apa tanda-tanda atau ciri-cirinya Ustaz? Allah alamin dosa baru nih. Namanya al-aq. Aq itu anak kepada orang tua. Tapi kalau orang tua ke anak tidak ada. Bukan dosa aq, tapi ya dosa. Allah alam disebut dengan apa? Mungkin ada istilah, cuma saya tidak tahu. Tapi tanda-tandanya itu tidak memenuhi hak anak, tidak menjaga, tidak mendidik anak. Kita tuh diperintahkan untuk mendidik anak. Kalau kita biarin anak cuma kasih makan doang, yaitu berarti kita tidak jaga. Makanya di antara kesalahan orang sekarang terlalu perhatian dengan sebab yang bisa memberikan kebaikan perihal dalam visual, misalnya makan, minum, tempat tinggal. Tapi pendidikan terkadang orang lalai. Ya kita bisa timbang sendirilah, kira-kira saya didik anak ini baik atau tidak. Misalnya kita tidak pernah ngajarin, kita tidak pernah arahin, maka itu berarti kita menjadi orang tua yang gagal, tidak pernah mengarahkan anak. Wallahu alam. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, apakah doa anak angkat yang saleh yang kita ambil atau adopsi dari bayi itu doanya diijabah Allah untuk mendoakan orang tua angkatnya? Allahu alam sama ataukah tidak, tapi secara umum doa manusia seorang muslim pasti diijabah. Pasti diijabah. Misalnya meskipun levelnya tidak sama, mungkin bisa jadi. Cuma saya tidak tahu secara jelas apakah anak angkat itu tetap disamakan seratakan dengan anak soleh, anak kandung. Saya rasa tidak. Tapi secara umum anak seorang muslim soleh pasti doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kalau kita punya anak didik, anak angkat, kemudian kita didik jadi anak soleh, minimal kebaikan-kebaikan dia ngalir sama kita, ngalir kepada kita. Kenapa? Kita yang ngarahin. Misalnya kita sekolahin di sekolah yang bagus, kita nak kau jadi anak begini. Akhirnya dia melakukan semua kebaikan, itu semua ngalir kepada kita. Kenapa kita yang didik? Apalagi tambah dia doa. Maka insya Allah doanya dikabulkan. Karena semua orang punya potensi doa dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah di akhirat kelak anak bisa menuntut orang tuanya dikarenakan tidak mendidik anak ilmu agama dan orang tua sibuk sosialita, menonton TV? Kenapa ulang? Apakah anak bisa menuntut orang tuanya karena orang tuanya sibuk sosialita, menonton TV, kegiatan di luar rumah atau arisan, dan anak malah lebih dekat dengan pembantunya? Jawabannya jelas, bisa. Jawabannya apa? Jelas. Karena ada hak yang tidak tercapai, tidak tersampaikan, atau kewajiban yang tidak ditunaikan. Makanya Nabi mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya seorang anak dia merasa ini orang tua saya dulu tidak pernah didik saya, kalau dia menuntut bisa. Makanya Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pada hari kiamat ada orang-orang lari dari anak-anaknya. Kenapa? Dia tidak mau anaknya tersebut minta pertanggungjawaban, minta hak-haknya dulu. Kok kamu tidak kasih saya hak yang harusnya saya terima? Seperti itu.
Makanya dia kabur dari anaknya. Maka hati-hati orang tua yang sibuk medsos, tidak ngurusin anaknya. Kerjaannya cuman apa? Nonton live apa namanya? Percuma nonton live jualan tidak punya uang juga. Tidak bisa beli, tambah sakit hati. Maka itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Sudah ya? Masih ada? Satu lagi Ustaz. Oh, iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Izin pertama Ustadz, bahwa saya seorang anak, orang tua saya pernah bilang mereka punya tanah dan akan dijual. Nanti hasilnya akan dibagikan kepada anak-anaknya secara rata, kecuali saya akan mendapatkan setengah karena saya belum menikah. Apakah wajar jika saya merasa hal tersebut tidak adil? Ataukah perasaan itu datangnya dari syaitan? Benar, itu tidak adil. Itu tidak adil. Ya harusnya semua sama rata. Tadi semuanya Nabi mengatakan, apalagi hadis kita jelas disebutkan, ada orang dia mau kasih budak kepada anaknya, satu anak. Dia pengen Nabi jadi saksi. Kata Nabi, apakah semua anakmu kasih budak? Kata dia, tidak, cuman ini saja. Nabi mengatakan jangan berbuat demikian. Ini berbuat tidak adil, tapi berbuat adil. Oke lah, misalnya dia pengen tetap begitu. Kita tanya ridho, iya ridho. Tapi kan kita nggak tahu hati orang. Di mulut bisa mengatakan dia saya ridho, tapi di hati itu bisa enggak. Maka sebisa mungkin pintu-pintu seperti ini ditutup. Kenapa? Nanti kalau ada pemercik sedikit di luar, ini akan jadi bumerang. Begini, akhirnya diungkit-ungkit seperti itu. Jadi wallahu alam, kalau sebisa mungkin tetap tidak dilakukan. Wallahu ta'ala. Sudah. Ini jamaah semua ta'ala yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.